Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Najwa Arini, NPM 230305000 yang akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya, yaitu tentang pengaruh kondisi keluarga dalam pembelajaran. Ada beberapa ada beberapa topik yang akan kita bahas. Ada dua topik yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, yaitu apa yang menyebabkan kondisi keluarga menjadi faktor penting dalam proses pembelajaran. Ada beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan keluarga menjadi tempat pembentukan moral. Maksudnya, yaitu lingkungan keluarga merupakan model yang pertama kali anak lihat. Maksudnya itu apa yang anak lihat, apa yang anak dengar, itu akan anak tiru yang nantinya apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu akan mereka tiru. Dan itu dari segi mana aja, mau itu dari penampilan, terus tutur kata, terus model, cara terus tingkah laku juga, itu semua yang mereka lihat, semua yang mereka dengar itu akan mereka tiru. Makanya dalam lingkungan keluarga itu harus dijaga cara pengucapannya, apalagi kalau si anak ini masih dalam usia-usia kecil dengan sekian gampang untuk menyerap apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Itu harus sangat-sangat diperhatikan. Terus faktor yang kedua, yaitu lingkungan keluarga menjadi tempat pendidikan pertama atau dasar bagi anak. Maksudnya apa sih? Kenapa harus pendidikan lingkungan keluarga itu harus menjadi pendidikan pertama atau dasar pada anak? Karena pendidikan keluarga itu fundament atau dasar dari pendidikan anak selanjutnya. Dan ini hasil-hasil pendidikan yang diperoleh anak dalam lingkungan keluarga itu akan menentukan pendidikan selanjutnya si anak ini. Baik itu baik itu di sekolah maupun dalam masyarakat. Terus yang ketiga yaitu lingkungan keluarga sebagai tempat komunikasi dan interaksi. Jika komunikasi dan interaksi anak dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua itu tidak terjaga dengan baik, maka anak itu akan mengalami gangguan mental atau bisa sampai depresi. Sebaliknya, jika komunikasi dan interaksi anak dengan orang tua itu sangat-sangat terjalin dengan baik, terus itu akan mental anak, temperamen itu akan terjaga dengan baik. Selain itu juga terjaganya dari kekerasan lingkungan sekitar gitu. Terus poin keempat yang terakhir yaitu lingkungan keluarga sebagai tempat apresiasi. Kenapa sih harus keluarga itu kenapa harus memberi apresiasi ke anak gitu? Kenapa gitu ya? Yang harus kalian tahu ya, uh, sebuah apresiasi walaupun itu bentuknya sekecil apapun itu sangat mempengaruhi anak gitu, dan itu bisa memberi dampak pada anak gitu. Jadi ketika anak selalu mendapatkan apresiasi ini ya dari lingkungan keluarganya, terutama pada orang tuanya, itu anak akan merasa percaya diri, terus berani untuk mencoba melakukan hal-hal yang baru. Enggak harus melakukan hal-hal yang baru, anak kayak
ya hal-hal yang lama pun kalau dia ingin mencoba lagi, nah itu anak akan berani dan tidak akan takut dengan melakukan kesalahan. Karena apa? Karena si anak itu mengerti bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar dan bukan akhir dari segalanya. Tetapi anak mengerti kalau melakukan kesalahan itu adalah sebuah eh, awal proses dari mereka untuk sukses gitu. Ini juga menjadi PR untuk orang tua juga, harus sering-sering ya nggak harus sering-sering juga, maksudnya setidaknya berilah apresiasi ke anak gitu. Walaupun itu apresiasinya dalam hal kecil, itu sangat berpengaruh ke anak. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua adalah permasalahan apa yang sering muncul dalam aspek kondisi keluarga jika aspek ini tidak diketahui dengan baik. Nah, ada beberapa ini. Yang pertama, terjadinya amoral pada anak. Ada yang tahu nggak sih amoral itu apa? Ada yang tahu nggak? Pasti nggak tahu. Amoral itu berarti tidak memiliki atau tidak menunjukkan kepedulian tentang apakah perilaku yang dia lakukan itu apakah benar atau salah secara moral. Contohnya itu ketika seorang anak membuli temannya, itu kalau kita sebagai orang dewasa itu tahu bahwa hal tersebut itu membuli itu suatu salah gitu. Kita sebagai orang yang gede itu tahu bahwa membuli itu salah dan tidak boleh dilakukan gitu. Tapi belum tentu ke anak, apalagi usia kecil, itu belum tentu apakah dia tahu tahu tentang membuli itu, apa yang dilakukan dia itu salah apa benar, dia nggak tahu. Nah ini makanya PR untuk orang tua juga dan guru juga. Makanya itu kenapa eh, apa namanya, orang tua tuh harus memberikan moral yang baik kepada anak itu, dan orang tua juga harus menyontohkan juga moral yang baik kepada anak, karena moral yang tidak baik maupun baik itu akan tetap dicontoh kepada anak gitu. Jadi harus berhati-hati gitu. Dan yang kedua yaitu terbatasnya waktu antara orang tua dan anak, sehingga menyebabkan renggangnya komunikasi dari anak sama orang tua. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Komunikasi loh, sebuah komunikasi dengan anak itu sangat-sangat perlu dilakukan gitu dalam sebuah keluarga. Sangat perlu dilakukan. Kadang kan orang tua kan sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya sampai lupa tentang anaknya gimana. Paling berangkat anaknya belum bangun, terus juga waktu pulang anaknya udah tidur, itu kasihan sekali anaknya. Itu padahal si anak itu sangat-sangat perlu kayak perhatian dan komunikasi, misal ditanyakan gimana sekolah hari ini, terus uh, gimana teman-teman, itu sangat-sangat anak tuh senang gitu bila ditanyakan kayak gitu. Nah, uh, dengan terbatasnya waktu ini orang tua dengan anak itu sangat-sangat berdampak terutama di pribadinya si anak sendiri. Itu apa sih berdampaknya itu, wong cuma masalah kayak gitu aja mesti. Pernah nggak sih kalian berpikir kayak gitu? Padahal itu sangat-sangat berdampaknya itu sangat besar, yaitu apa? Bisa menjadikan seorang anak itu pribadi yang pendiam dan sulit untuk mengungkapkan keinginan. Itu kan benar tidak boleh kan, maksudnya si anak tuh harus menyuarakan aspirasinya gitu kepada, apalagi kepada orang tua, apalagi dengan keluarga ya, tempat pertamanya si anak. Selanjutnya yang poin terakhir adalah anak akan menjadi pribadi yang rendah diri, pesimis, dan takut-takut karena kurangnya apresiasi dari keluarga. Nah, itu kembali lagi ke topik yang awal tadi. Apresiasi
dari orang tua, dari lingkungan keluarga ya, terutama dari orang tua itu sangat-sangat diperlukan. Makanya kenapa kalau enggak ya itu menjadi rendah diri, pesimis, takut, takut untuk melakukan hal-hal yang baru. Terus juga apresiasi itu kenapa sangat diperlukan? Karena kenapa di sini berpoin kepada rendah diri dan takut, pesimis. Misalnya si anak mau eh, presentasi nih di depan semua orang. Nah, itu ketika anaknya itu takut, terus juga nggak pede, itu mungkin mungkin ya, mungkin itu karena faktor itu kurangnya apresiasi dari orang tua. Karena apa? Bila sejak kecil itu dia nggak dikasih apresiasi dari orang tuanya, jadi kayak dia melakukan suatu hal tuh kayak dia mikirnya kayak alah apaan sih, nanti juga ujung-ujungnya aku juga digituin lagi, kayak enggak dapat apresiasi apa lagi sama orang tua. Jadi kayak anak tuh seolah-olah kayak apa ya, malas untuk melakukan itu. Karena apa ya, orang tuanya ini nggak ngasih apresiasi sama sekali ke anaknya tuh. Baik, terima kasih atas waktunya, dan maaf bila saya menerangkannya menjelimet-jelimit, dan mohon maaf karena materinya hanya sedikit. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.